kita temenan aja. Please, jangan salahkan hijabnya. Setiap orang pasti punya kesalahannya masing-masing, setiap orang punya dosanya masing-masing. Oke, lanjut. Kamu kayak ibu-ibu pakaiannya gemuk banget, diet atuh. Gak usah pakai baju gamis-gamisan. Kamu cuma lulusan SMA, mau kerja apa pakai baju begitu? Ya, buat teman-teman yang nyalahin gamis menjadi salah satu alasan kamu gak dapat kerja yang bagus, kamu gak dapat gaji yang besar, jangan salah. Dengan berpakaian yang menutup aurat, insya Allah kita sudah menyeleksi pekerjaan yang baik untuk kamu. Pekerjaan yang insya Allah nggak cuma menghasilkan tapi juga berkah. Yang secara nggak langsung kita menjauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang kurang baik untuk seorang muslimah. Jangan sampai cuma gara-gara jabatan, gara-gara gaji, gara-gara takut nggak dapat rezeki, kamu jadi misalkan lepas hijab atau nggak mau pakai hijab. Semua rezeki sudah Allah yang atur. Banyak kok teman-teman kita yang dia berhijab, menutup aurat, tapi dia uangnya banyak. Ibumu ngasih daun singkong terus ya tiap hari, makanya anaknya bodoh. Apa hubungannya singkong sama otak? Setahu aku, singkong itu mahal, apalagi kalau dikasih keju plus dicocol saus. Itu enak. Di mall harganya mahal. Gak bisa ngurus anak. Waktu nyuapin anak dan lama, saya dibilang gak telaten. Ini menurut saya jahat. Saya hanya tidak mau paksa anak ya. Menurut aku setiap ibu punya caranya mendidik anaknya masing-masing, punya caranya mengurus anaknya masing-masing. Seorang ibu pasti tahu banget gimana caranya ngasih anaknya makan, gimana caranya ngebujuk anaknya yang nangis, anaknya ngambek, anaknya yang marah. Jadi percayakan sama ibunya, pasti ibunya tahu yang terbaik dan dia tentunya nggak ada ibu di dunia ini yang nggak pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Oh, lulusan UNJ, kirain UI, terus dianggap gak bisa apa-apa karena bukan lulusan UI. Aduh, maaf nih, aku lulusan UNJ, Universitas Negeri Jakarta yang ada di Rawamangun, Fakultas Ilmu Sosial Public Relation. Jangan bilang kami lulusan UNJ gak bisa apa-apa. Insya Allah aku bisa. Apa aja bisa, tergantung berapa dibayarnya. Jadi kesuksesan zaman sekarang itu gak ditentukan dari kamu lulusan universitas mana. Banyak yang lulusan universitas bagus tapi dia gak bisa bawa diri. Dia gak mau berusaha, dia gak mau bekerja keras. Karena saat ini yang bisa sukses hanyalah mereka yang bisa kerja keras, yang bisa konsisten, yang teguh, dan yang berani melawan resiko. Kok nggak hamil-hamil sih? Aku aja ketukar sendal bisa hamil. Orang macam apa tuh mams ketukar sendal bisa hamil? Aku baru denger loh kalau ternyata ketukar sendal bisa hamil. Jadi kita tuh kalau ketemu orang hamil tuh harus tukeran sendal gitu ya, biar hamilnya nular. Yang nggak gitu juga sih. Karena kehamilan, kelahiran itu kan sesuatu yang ada ilmunya ya. Jadi jangan digabung-gabungkan sama sesuatu yang di luar logika seperti inilah gitu. Karena semuanya ini kan balik lagi ke kuasanya Allah, balik lagi ke rezeki dari Allah. Banyak orang yang rezekinya mungkin belum di anak, tapi ya disuruh bersabar. Dari situlah pahala-pahala didapatkan teman-teman. Balik lagi tadi yang lagi berusaha untuk hamil, tetap semangat dan jangan banyak dengerin kata orang. Fokus sama usaha kalian, oke? Kenapa mamanya gemukan, anaknya kurus-kurus sih? Mama doang yang makan, anaknya enggak. Ya mungkin orang itu berpikir ketika kita nyuapin, suapannya itu ke mulut kita sendiri gitu ya, nggak ke anak. Ya nggak gitu juga gitu. Jadi buat ibu-ibu nih yang saat ini punya anak yang lagi susah makan, lagi GTM, gerakan tutup mulut, atau makannya tuh pilih-pilih, picky banget, sabar ya lewati momen ini, karena suatu hari nanti momen ini akan sangat dirindukan. Anak-anak kita yang tadinya susah makan akan tahu lapar dan mereka tuh bakalan makan dengan sendirinya. Mereka akan membesar dengan sendirinya. Mereka akan tahu kalau kebab itu enak, sayur itu enak, gorengan itu enak, Indomie goreng pakai telur itu enak.
mudah-mudahan sentilan-sentilan dari orang yang belum tentu benar itu jadi semangat buat kita belajar lebih dalam lagi, buat lebih perhatian lagi sama anak-anak kita. Tetap semangat. Kok dia mau sama kamu ya? Padahal mantannya cantik. Kan kamu jerawatan, gendut pula. Seperti yang aku bilang, pada akhirnya Allah akan kasih kita jodoh, bukan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Percuma cantik, percuma enak dipandang mata, tapi dia gak bisa menemani di segala suka dan duka. Dia mungkin misalkan matre, atau misalkan dia banyak maunya, ya kan? Cowok juga lama-lama males gitu loh. Cowok sama seperti cewek, pada akhirnya dia akan pilih yang nyaman dan bisa menjadi ibu dari anak-anaknya kelak. Kamu itu beda jauh sama ibuku, dan bener, kalimat yang paling menyakitkan adalah sebuah perbandingan. Buat para suami yang budiman, please jangan bandingkan istrimu dengan siapapun, dengan tetangga, dengan teman, dengan saudara, apalagi dengan ibu kandung, karena emang beda banget. Ibu yang udah ngurusin kamu dari bayi sama orang yang tiba-tiba mau diajak nikah, diajak susah, diajak menjalani kehidupan rumah tangga, yang baru kenal kamu saat itu, pastinya butuh proses, butuh waktu untuk belajar bagaimana bisa membahagiakan kamu, bagaimana bisa melayani kamu dengan sebaik-baiknya. Karena apresiasi dari kamu itu bisa ngebuat dia jadi lebih baik lagi. Jadi, sayangi dia, muliakan dia, karena itu adalah kekuatan untuk dia. Jangan patahin semangatnya dia. Karena kalau seorang ibu bahagia, maka keluarga di dalam rumah semuanya akan bahagia. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, subscribe. Oh ya, komen dong di bawah apa sih rasanya perasaan kamu gitu ya ketika kamu mendengar kalimat-kalimat gak enak. Apakah kamu sedih, nangis, atau kamu pengen mati aja, atau kamu gak pengen keluar rumah, gak pengen ketemu dia lagi, atau bagaimana? Tolong komen di kolom komen, oke? Lanjut ya. Hidung babi. Padahal setiap orang kelihatan lubang hidungnya, cuma karena saya gemuk aja. Ya, aku tuh paling takut banget ya, karena aku tahu rasanya dikomentarin gak enak. Aku tahu banget rasanya dibully itu kayak gimana, jadi aku tuh sama sekali gak akan pernah berani. Ya, semoga Allah selalu menjaga lisan aku gitu ya, untuk gak sedikit pun ngeluarin kalimat-kalimat gak enak yang bisa menyakitkan orang. Karena gini loh, kadang bukan orang itu yang baperan, tapi emang kadang lidah kita aja yang kesel, yang sungguh menyakitkan hati orang lain gitu loh. Gak ada yang suka dikomentarin tentang fisiknya, karena itu semuanya hadiah dari Allah, yang terbaik dari Allah, yang harus disyukuri. Jangan sampai gara-gara kalimat kita itu yang gak enakin, jadi ngebuat orang tuh gak bersyukur sama dirinya, dan justru malah insecure. Padahal hidungnya udah bagus, mukanya udah bagus, bibirnya udah bagus, dan proporsional di wajahnya dia. Ya, teman-teman please, jangan buat orang tidak bersyukur sama apa yang udah Allah berikan ke dia dengan komentar-komentar kita yang gak enak. Udah kadaluarsa dong di usia segini belum nikah-nikah. Kalau hari ini ada calon jodoh yang datang kepada kita, yang baik orangnya, baik imannya, dan menawarkan kehalalan cinta, ya masa ditolak? Masalahnya kan belum ada. Jadi saat ini kita yang memantaskan diri ini juga sedang menanti, gak cuma diem-diem aja. Tapi ya, aku banyak menemukan orang-orang yang menikah di usia yang gak muda, tapi mereka mendapatkan jodoh terbaik dan bahagia. Banyak orang yang juga menikah muda, tapi dia gak bahagia. Jadi sebenarnya bukan masalah di umur berapa, tapi di waktu yang tepat, di umur yang tepat, dan semuanya hanya Allah yang tahu. Kamu gak pantas sama anak saya, karena anak saya umurnya lebih muda dari kamu, dan anak saya kuliah, sedangkan kamu enggak. Waduh, kalau calon mertua udah ngomong kayak gini berat ya. Tugas kita adalah memantaskan diri, karena gini loh, ada sesuatu yang bisa kita ubah, ada sesuatu yang gak bisa kita ubah. Sesuatu yang bisa kita ubah adalah misalkan pendidikan bisa kita cari, pendidikan bisa kita tambah, terus kesuksesan bisa kita kejar. Banyak yang bisa diubah gitu. Tapi kalau kayak misalkan bentuk fisik, bentuk wajah, dan lain sebagainya itu udah nggak bisa kita ubah. Apalagi umur itu nggak pernah menjamin kedewasaan seseorang. Banyak yang dewasa tapi kekanak-kanakan, banyak yang kekanak-kanakan tapi dia udah siap nikah. Selamat berjuang untuk teman-teman yang sedang meyakinkan calon mertua untuk mendapatkan hati anaknya. Jangan lupa, yang bisa diubah, silakan diubah, ditingkatkan, diperbaiki.
Yang nggak bisa ya udah, pasrahkan, ikhlaskan, cari yang lain. Aku senang lihat kamu disakiti. Aduh, jangan galak-galak gitu dong, jangan jahat-jahat gitu juga gitu loh. Jangan berharap-harap yang buruk ke orang lain karena bisa jadi itu akan berbalik kepada kita. Seperti doa kebaikan yang akan diaminkan malaikat, bisa jadi loh doa-doa yang buruk bisa kembali kepada yang mendoakan. Gak mau kan? Pakai jilbab cuma buat nutupin rambut keritingnya aja. Ya walaupun awalnya tujuannya untuk nutupin rambut yang keriting atau rambut yang botak atau rambut yang ketombean atau rambut kutuan, mudah-mudahan jadi langkah awal kebaikan gitu loh. Jadi gini loh, jangan sampai kita hijrah ketika Allah sudah menegur kita. Kalau teman-teman baca ya buku aku yang judulnya Diari Sali, satu tuh yang inspirasi hijab syar'i, dan yang kedua jangan salahkan hijabnya, itu banyak banget cerita teman-teman kita muslimah yang mereka tuh terpaksa berhijab ketika Allah sudah tegur dia gitu loh dengan musibah, dengan ujian-ujian. Nah jangan sampai deh, mumpung saat ini teman-teman lagi sehat walafiat, teman-teman lagi semangat hijrah, silahkan dihijrah mulai dari detik ini juga gitu, sebelum Allah negur dengan hal-hal yang gak enak yang nantinya bikin kita repot gitu loh di dunia. Penyakit misalkan, atau kita dapat ujian-ujian berat gitu, kita baru sadar, oh ya Allah aku pengen berubah, aku pengen hijrah. Jangan sampai, kita harus hijrah dimulai dari hari ini ketika kita sedang baik-baik aja. Oke, beberapa udah aku bacain. Terima kasih banyak teman-teman udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Buat yang suka julid, jangan julid. Buat yang suka dijulitin, tetap sabar. Semoga pahala terus mengalir untuk kita-kita ini yang suka dijulitin. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe untuk dukung channel aku supaya aku makin semangat lagi bikin konten-konten terbaru. Mudah-mudahan PSBB segera berakhir jadi aku bisa collab dengan teman-teman lainnya. Aku bisa bikin film-film pendek lagi, dan jangan lupa like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya teman kamu yang ada di dunia ini. Oke? Dah, assalamualaikum.